kiblatnya kan pindah ke Belanda. Jadi ya dipilih Jordi Cruyff yang memang dia sukses juga di tim Anda kan. Yoi. Ya kan di Barcelona yang nemuin Lamine Yamal dia kan. Lamine Yamal, Lewandowski yang datengin dia juga. Iya, Jadi iya. seperti itu kira-kira. Sampai injury time, bicara bola gak ada finish line. Strategi, gosip, dan transfer panas di peluit akhir semua dibahas. Tsunami saat tribun berkobar, afisa dibicara gak ada yang hambar. Sumpah bola sampai hari terakhir, dengar podcast ini jangan sampai minggir. Peluit, bahas bola sampai akhir. Duh, ini line up timnas gimana ya? Ada rotasi apa enggak? Kalau ada rotasi, yang dirotasi harusnya wasitnya nih kalau lawan Bahrain nih. Biar nggak aneh-aneh nih. Apa lini belakang udah banyak, lini depan udah oke, lini tengah udah ntar kita lihat aja nih Patrick. Wah, Aduh, apa sih? line up Bang lawan Bahrain kita. Udah tenang aja, nih Apa tuh? A1 Bakal dikasih info satu. pasti. Wah, mantap. Gak usah pusing-pusing lah. Weh, udah ada Haris Pardede di sini, Bung Harpa. Yes. Ini berarti kita bakal dikasih info A1. Bukan cuma taktikal ya. Teknisnya bukan cuma teknis, tapi non teknis juga ya. Non teknis, A1, A2, A3, A4 sampai 10. Semua Bib. Tenang aja. Oke. Ini baru fresh from oven lagi nih. Benar, Ada. benar. Dan ini episode perdana kita udah langsung kedatangan Bung Harpa Haris Pardede. Ini yang punya info-info A1 sekarang di YouTube-nya ya. Gara-gara awal bikin bocoran A1, sekarang udah ditagih terus. Dan selamat datang di Peluit Akhir yang bakalan ngomongin bola sampai hari akhir. Bung Harpa, makasih Yes. udah datang. My pleasure, Ini- my honor juga. Juga ini bacanya awan atau A1 apa gimana nih? Bacanya A1. A1. Tapi harusnya yang pakai gua nih. Bener, nah ini Ya. yang pakai gua nih. Iya, kebalik menuju ya. Piala Dunia. Tapi gak apa-apa, itulah indahnya perbedaan. Yoi. Itu Nah, kan. ini sebelum kita bahas detail dulu Iya. Bung Harpa tentang timnas Indonesia yang udah kedatangan 3 pemain lagi, ada tactical advisor lagi Iya. datang. Kita bahas ini dulu Bang. Lu bahas Bung Harpa dulu nih. Waduh. Yang gue tahu kan sekarang tuh lagi rame A1 gitu kan, bocoran dan jarang melesetnya, itu jarang. Itu awal lu kepikiran akhirnya gue bikin A1. Itu gimana sih Bang? Nah, ini belum ada di mana-mana nih. Nah, Gue udah sering cerita tapi di warung kopi. Ya. Tapi kalau di yang apa ya podcast On cam, seperti on cam belum, jujur nggak pernah. belum. Gini, jadi A1 dulu nih. A1 itu sebenarnya kok jauh banget ceritanya itu Ya. waktu Perang Dunia Pertama, Pil. Jauh benar. Jauhan. Kakek kita juga belum pada lahir. Jadi dulu tuh kalau dari lapangan dia mau bawa info yang sangat penting ke headquarternya, itu diklasifikasikan sebagai A1, itu istilahnya. Nah, setelah itulah dipakai di dunia intelijen. Itu kalau kita bicara yang aslinya. Nah, kalau dari cerita kenapa itu A1 jadi melekat di gua, walaupun gua nggak pernah sengaja bikin gimmick ya, itu waktu pengambilan sumpah Ragnar sama Tom. Awalnya. Gua lupa ya, mungkin bulan-bulan tahun lalu lah pokoknya ya, tengah tahun lalu. Jadi gua dapat info lah sekitar sore jam 5 mungkin dari orang Kemenkumham. Nah, Intinya nih malam ini Ragnar dan Tom bakal disumpah jam 21. iya. Wah, saya bilang ini gokil juga nih infonya gitu kan. Terus gue cek tuh di WhatsApp, kok belum rame kan, biasanya rame tuh udah. Di berita-berita juga belum ada. Nah, itu antara ini hoax atau emang hanya ini doang nih infonya gue tahu nih. Ya udah deh, yang penting gue ada screenshotnya dan yang ngomong bisa dipercaya, gue angkat lah tuh. Gue rekam jam 6 sore lah mungkin kira-kira ya. Gue rekam, gue take. Terus gue pikir untuk biasanya kan kalau zaman dulu tuh breaking, stop fresh kalau istilahnya tuh ya. Gue bilang biar agak ini A1 aja deh, info A1. Gue masih ingat judulnya. Malam ini Ragnar dan Tom jadi WNI pukul 21.00. Sampai jamnya tuh. Sampai ditaruh. jamnya gue Sampai kasih, jamnya walaupun ditaruh. telat. Dilantiknya 21.30, ya kan? Ngaret di kita. Orang pada rame.
wah lu yang bener, lu mana gua nggak ada baca di mana-mana, wah lu hoax lah. Bener, nggak taunya 21.00 dilantik 21.30 lah. Di mana tuh Cakung apa Ciliwung gitu lah Kemenunkam. Ya udah bukan di Sungai Ciliwung enggak, di dekat Ciliwung situ. Meluap tuh. Nah habis itu, nah itu akhirnya meluap lah. Ya. Nah, akhirnya meluap lah. Jadi wah info satu setelah itu istilah itu jadi sering dipakai untuk kalau info-info yang penting yang belum ada di mana-mana, tapi gue udah tahu gitu. Jadi istilah aja itu sebenarnya sih. Oh istilah aja. Gitu. Jadi sekarang emang udah banyak banget yang nungguin kalau Bung Harpa bikin konten, bikin YouTube gitu. Tapi kalau boleh tanya, dari mananya itu gimana? Dari mananya mendapatkan beritanya? Boleh gak dijawab? Ya sebenarnya kan itu kan apa ya? Ini jurnalistik ya sebenarnya. Jadi kita mencari berita, mendekati narasumber. Cuman itu semua ada do and don'ts-nya kan. Oke. Artinya sebenarnya kita mungkin tahu 10 nih, tapi ada kita pikir kalau kita naikin ini oke nggak, dampaknya seperti apa gitu. Kita nggak bisa juga salah-salahan, gue mau naikin engagement gue angkat nih beritanya penting, nggak bisa juga. Kita harus, kan gue sebenarnya kan pecinta timnas juga. Jadi gue juga mesti memikirkan kalau nih gue angkat, ini untuk timnas ngeganggu atau enggak. Jangan hanya wah kalau diangkat rame tapi kemudian kacau. Jadi mesti mikirin itu juga. Kemudian yang kedua, lo harus bisa komit. Jadi ketika narasumbernya itu bilang jangan dikasih tahu namanya, nama gua misalnya, atau jangan dibeberkan sekalipun, apa boleh buat. Lu nggak boleh naikin itu, karena once lu langgar itu, besok dia nggak akan mau percaya sama gua. Iya, berarti lu tetap menjaga kode etik jurnalistiknya itu. Harus, karena gue basicnya kan emang wartawan. Gitu. Nah sekarang gara-gara hal itu banyak yang nanya DM atau lu ketemu orang, efek-efeknya gimana tuh? Karena kan emang jarang kan, miss-nya itu jarang tuh. Ya tapi gini ya, gue disclaimer dulu ya, gue pernah salah dan pasti akan pernah salah juga. Jadi nggak mungkin gue perfect 100%. Iya, 100%. Ya, tinggal tadi benar yang lu bilang Beb, tinggal miss-nya tuh harus dikit lah gitu lah. Dan itu pun benar-benar lu harus ada sumbernya, dan sumbernya masuk akal. Jadi nggak bisa juga ada orang ngomong lu percaya, misalnya lu bilang ada kebo terbang tadi gitu, terus lu kuat kebo terbang, nggak mungkin, nggak boleh, kan masuk akal nggak. Kedua lu cross check gitu, kalau itu udah memenuhi syarat ya baru lu angkat gitu. Jadi banyak yang DM, banyak yang DM, banyak. Dan kadang-kadang gue suka gini, gue jadi beban juga. Jadi jadi kalau ngomong gue jadi hati-hati kalau ngomong. Jadi kita bercanda nih misalnya, Mitoma ya mau dinaturalisasi tuh gitu. Orang bisa percaya. Iya kalau udah ngomong. Iya, jujur gua. Jadi itu dua sisi mata uang. Satu gua bisa menginfluence teman-teman. Ya apalagi dia nanti mau lain Bahrain kan. Nah, jangan misalnya tolong dong teman-teman jangan anarkis. Nah, itu kan bisa digunakan untuk kebaikan kan. Tapi kalau gua nanti gua gunakan untuk yang salah, miss, orang juga bisa tersesat gitu. Jadi ya itulah resikonya sih. Gitu. Jadi banyak yang nanya-nanya DM, kadang-kadang hampir semua gue jawab sih. Tapi kalau gue nggak tahu ya gue jawab gue nggak tahu. Sampai orang-orang dari bukan di medsos juga ketemu langsung gitu, lu isi bensin atau di pasar, di mall gitu. Iya. Dan gue senang aja. Gue senang aja karena basicnya gue emang senang ngobrolin bola. Itu berapa kali gue mau cerita satu lagi nih. Tahun 2010 gue meliput Birmingham lawan MU. Nah ini nggak ada di mana-mana juga nih. Birmingham MU nih. Jadi gue datang nih ke Birmingham naik kereta dari London, masuk ke hostel kan, biasanya hostel 4 orang, 6 orang gitu kan. Datang, aku buka pintu, ada satu orang Inggris, ada satu orang kalau nggak India Pakistan lah. Terus ngobrol, tutup pintu, gue senderan, halo apa kabar gitu kan. Ngapain lo? Iya gue mau liputan bola Birmingham lawan MU. Halo, 1,5 jam Bib ngobrol. Padahal nggak kenal tuh, awalnya nggak kenal dan tuh. masih senderan itu. Ya mungkin 1 jaman lebih lah, gue lupa ya. Ngobrol kayak gitu. Minjem duit ujung-ujungnya ya? Kayaknya nggak gue kasih sih kalau itu. Enggak. Kira udah akrab langsung minjem duit. Kalau itu gue keluar lagi kalau itu. Segitunya. Jadi nggak, gue mau siapa aja ngobrol, ayo ngobrol bola gitu. Emang suka aja. Iya, apalagi dibayar ya kan. Gitu lah. Itu ya, itu dari Bung Harpa. Nah, kalau kita ngelihat timnas yang sekarang nih kan baru kedatangan 3 pemain lagi, terus sama technical advisor ya namanya. Nah, gue kadang suka bingung Bang, ada yang misalkan nanya, ini bedanya technical advisor sama dirtek tuh apa gitu kan. Sementara si Jordi Cruyff-nya ini kan kayak yang nggak bisa lama di Indonesia gitu kan. Nah, ini bedanya apa nih? Nah, pas banget nih, ini juga bikin kita mungkin sedikit bingung lah. Kenapa? Kan kita nunggu-nunggu sebenarnya udah lama nih direktur teknik, kita tunggu-tunggu, tapi malah panjang lagi nih hierarkinya kan, jadi ada technical advisor lagi. Nah, jadi intinya gampangnya technical advisor ini adalah koordinator pelatih lah. Iya. Gitu. Jadi kan bikin kesinambungan pelatih timnas dan pelatih betul. Indonesia. Betul. Nanti kita misalnya mau pilih direktur teknik, nanti si Jordi Cruyff ini akan memberikan
suggestion, saran. Oke. Nih, lu kalau mau yang grassroots-nya kuat, si ini nih, dia begini-begini, tapi gajinya mahal. Kalau lu mau yang timnasnya kuat, yang ini nih, agak murah, cuman ya dia gini-gini, gitu. Karena kan kita kan pengen kiblatnya kan pindah ke Belanda. Jadi ya dipilih Jordi Cruyff yang memang dia sukses juga di tim Anda kan. Yoi. Ya kan di Barcelona yang nemuin Lamine Yamal dia kan. Lamine kalau nggak Yamal, salah. Lewandowski yang datengin Datengin dia juga. Iya, Jadi iya. seperti itu kira-kira. Jadi ya jujur sih kalau ini gue boleh kritik ya mungkin sedikit agak terlalu lama sih. Oh, untuk Gak datengin apa-apa, technical gue sering advisor-nya? ngomong langsung sama PSSI ngeritik gak apa-apa gitu. Jadi agak terlalu lama menurut gue karena direktur teknik ini kan juga katakanlah memperhatikan lah soal grassroots. Dia nanti harus ke Sumatera, ke Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua untuk melihat dan mengembangkan sepak bola kita gitu. Tapi sampai saat ini belum ada, plus juga pelatih lokal tuh. Oh iya, Gitu. iya. Jadi itu aja sih mungkin. Kalau misalkan itu kan technical advisor tuh. Iya. Kalau dirtek-dirteknya nih, ini udah ada Itu bocoran-bocoran. Oh, nih. bocoran belum. Nah. Sih. Jujur gue belum. Belum? Iya. Emang belum? Belum. Ini sealnya kuat ini. Oh, soalnya. iya. Dan nanti tuh dari Jordi Cruyff yang gue bilang tadi. Oh, malah dia ngerekomenin ya? Rekomenin 1, 2, 3 misalnya si Budi, si Acep sama si Zulkifli. Oh, dari Jordi Cruyff namanya ke situ? Ya bisa aja. Bisa. Jadi dari 3 ini tergantung usernya nanti PSSI alias Pak Erick Thohir yang nanti akan memilih. Kayaknya gue ini aja deh walaupun ini bagus tapi misalnya contoh mohon maaf ya budgetnya kurang gitu. Yang itu aja gitu. Ya, jadi belum tahu nih sampai sekarang. Hilalnya belum kelihatan. Iya. Tapi emang sekarang kayak datengin pemain, naturalisasi atau diaspora atau technical advisor tadi emang kayak dibangunnya malah dari atas ya. Gua Nah. kabar grassroots-nya itu sih gue belum nyampe. Kita kan gua. sempat juga kan ngobrol-ngobrol dengan iya kan ada lu juga lo. Lu yang sampai si teman kita moto tuh jadi rame kan tuh. Iya, Ya ada kan? diskusi Ada lah ya. diskusi Iya. nggak apa-apa. Emang itu diskusi bener kan? Bener. Iya. Gue juga kritik tuh di situ. Iya, didengerin apa nggak tahu kan. Kayaknya sih suruh catet tuh yang udah nggak tahu lah. Yang penting itu udah nyampein, ya kan? Udah nyampein soal apa gue lupa tuh, grassroots. Sebenarnya di pendekatan top bottom. Jadi ada di olahraga tuh ada bottom top, ada top bottom. Ya. Memang kalau kita lihat di negara-negara sosialis itu biasanya cenderung bottom top. Dia nyediain misalnya bikin semua lapangan bola di mana-mana sampai ke ujung Papua. Nah, itu namanya dari bottom top. Jadi dari situ nanti kan pada orang main karena ada fasilitas. Nah, dari orang banyak yang main itu kan lama-lama ada yang tumbuh yang bagus segala macam. Nah, kalau ini sekarang top bottom. Kalau gue bilang analisanya mungkin karena Pak Erick Thohir mikir pusing juga nih nanganin Liga 1, Liga 2, Liga 3 nih. Belum lagi Asprofnya, belum lagi udah deh. Aspot. Babaliut lah kalau orang Sunda bilang kan. Ya udah, gue mulai dari atas aja dulu. Gitu. Cuman kalau menurut gue kritikan gue lagi nih, jangan lupakan juga grassroots, bener nggak Beb? Gitu, harus diperhatikan juga. Liga 2 terutama. Jujur Liga 1 udah mulai agak bagus. Iya. Ya kan? VAR Udah jarang ada. VAR ada, keputusan wasit udah lebih oke. Jarang lah komplain-komplain tuh medsos-medsos yang sering mengangkat soal wasit yang aneh-aneh itu udah jarang. Liga 2 tapi masih ada, Liga 3 apalagi. Jadi belum lagi EPA. Iya. Waduh, udah deh ceritain di sini nggak enak kita. Beda episode lah. Wah, beda ntar. episode Iya, satu iya. tuh. Belum lagi usia dan lain-lain itu juga tolong Pak Erick Thohir, Pak PSSI ya mohon perhatiin lah. Jadi sambil kita jalan, animo udah gede nih. Bener. PSSI di mana-mana segala macam dengan timnas kita yang luar biasa, tapi bawahnya juga dirapihin. Nah, Tapi pasti jawabannya butuh waktu gitu. Tapi emang ternyata setelah dijawab memang jauh banget Bang akarnya kalau kayak dari timnas ke grassroots tuh kayak kita harus melewati beberapa layer-layer Waduh, dulu jauh, memang. iya. Tapi emang lagi di ini juga lah, lagi digerakin juga lah kayak Iya. infrastruktur mau digerakin. Betul. Nah, sekarang kita mau ke timnas Indonesia nih Bang. Sebelum gua bahas lawan Bahrain. Sebenarnya di lubuk hati lu yang paling dalam, ada gak kepikiran Indonesia tuh main di Piala Dunia? Bang? Iya, nggak mungkin nggak ada lah. Ya, dan Wah, sih. gimana tuh? Kalau Tapi misalkan itu- setahun terakhir ya, kalau lu tanya orang 3 tahun terakhir, lu bisa ke orang gila lu kalau bilang Indonesia punya peluang ke Piala Dunia, orang gila beneran. bener. Nggak tahu nih di tet gitu kan ntar tuh ngomong gila. nggak usah ya, nggak Nggak, usah pasti ya. orang gila. 2 tahun lalu deh, tahun 2023, lu tiba-tiba gue datang, Pip, Indonesia bakal ke Piala Dunia. Ya minum obat deh lu. Minum obat paling dulu, begitu. udah jam 1 nih. Udah jam 1. Udah pasti enggak deh. Tapi Iya. begitu kita lolos dari round 2 ke round 3, sebenarnya ada satu kuncinya nih. Kebetulan gue di Jeddah waktu itu nonton kan. Itu pertandingan pertama kita the highest stage in our history. Iya dong. Round 3 kan. Iyalah. Dan gue dari mulai berangkat di pesawat tuh udah ngebatin. 1 poin aja udah cukup nih. Iya. Dan gue udah siapin judul lah. One historic point. Wis. Kalau benar, tapi lucu gue kan udahlah nggak tahu lah gimana nonton Ragnar golin duluan kan. Iya. Kata Sandy Walsh nggak tahu lah tuh siapa tuh. Ribut mereka berdua kan tuh bercanda kan antara dua itu kan. Gue bilang, gue
Udah tuh. Kayak nggak nyangka loh. Dan kita kan 15 menit pertama kan ngelawan kan. Neken lah, pokoknya ngelawan lah, nggak yang bener-bener kayak ketakutan. Wah ini, karena gini, menurut gue ini akan menjadi snowball effect waktu itu kalau kita bisa seri, percaya diri naik dan lain-lain kan. Udah, tek, 1 gol, kebobolan kan emang kan. Kalau nggak salah tuh mantul ke punggungnya Verdong deh, kalau gue nggak salah. Pokoknya kita kebobolan lah. Terus Martin Paes kan main-main kan tuh segala macam. Aduh ada penalti, gue bilang gawat. Ngetes ilmu Ngetes namanya ilmu itu. dia. Ilmunya kuat juga ternyata. Orang Kediri kan mungkin ya. Jago ininya. Nah ternyata kan akhirnya 1 poin. Wah gue bilang, disitulah gue yakin kita punya peluang. Di situ menurut gue. Kalau pas round 3 kan kebetulan gue juga kan ikut drawing kan di Malaysia kan. Pas nerima, buset dah gini amat nasib ya. Australia, Arab Saudi. Arab Saudi 2 tahun lalu literally baru ngalahin Argentina. Piala dunia tuh. Piala dunia. Terus Bahrain, Australia, apa lagi tadi? Bahrain, mungkin China lah yang agak lemah ya. Ya, Jepang. Nah, itu udah langsung adalah 1 coretnya udah kurangin kan langsung kan. Udah tinggal 3 lah kalau dia ikut hitung sama round 4 ya. Jadi waktu itu wah berat banget nih gitu. Cuman kan kita lihat ya. Di akhir tahun 2024 kan gue masih ingat tuh bikin konten gue. Timnas menutup 2024 dengan senyum. Begitu kita ngalahin Arab Saudi kan 2-0 terus segala macem. Dan 1 hari kemudian Australia dan Bahrain main 2-2 yang membuat akhirnya posisi kita stay di peringkat 3. Yeah. Dan hanya 1 poin dari Australia peringkat 2. Walaupun peringkat 3-nya ini kan ilusi sebenarnya. Ilusi sebenarnya karena peringkat 3 dengan peringkat 6 poinnya sama semua. gitu. Cuman tetap aja 2 tahun lalu kalau lu bilang kita bakal lolos ke round 3, kita akan satu grup dengan Australia, Arab Saudi dan kita akan peringkat 3 di akhir tahun. Sama 2 kali gila Beb. Nggak mungkin. Tapi jadi kalau ditanya ya harapannya dan optimisnya apa ya? Harapannya sih optimisnya mungkin gini. Gue lolos, gue feeling gue sih mungkin 3-4 dulu gitu. Wah lu nggak optimis ya? Kalau optimis lu bilang aja juara dunia sekalian kan. Langsung aja yang paling gede. Iya yang paling gede. Tapi kan optimis realistis adalah kita lolos rank 3, rank 4. Wah itu sih udah menurut gue tuh udah oke lah. Pencapaian gitu. yang oke. Iya kalau ditanya mau nomor 2 ya mau. Pengen kita juga. Ya. Iya. Nah sekarang kita ke Bahrain nih. Sebelum kita bahas teknik atau line up-nya, kita mau bahas orang-orang Bahrainnya dulu nih Bang. Dari sisi Bahrainnya ini agak sedikit khawatir dengan atmosfer di Indonesia. Bahkan dia sampai mau ngajuin nggak main di Indonesia lah gitu. Atau nggak, pengawalannya ketat. Ya kalau bisa jangan main di Indonesia. Itu lu menurut lu gimana Bang ngelihat kayak gini Bang? Ya lebay sih kalau menurut gua. Si Bahrain ya? Lebay banget ya? Tapi kita juga gini loh, ini orang kawan ini kayaknya agak pinter juga nih. Ya kita Bahrain tahu ya? ya 11 pemain bisa guling-gulingan di saat yang bersamaan kan kalau mereka lagi unggul kan. Jadi bahkan terakhir gue dengar dan itu udah firm, itu mereka bukan mereka ya, tapi AFC mengirim 8 LO. Jadi untuk apa ya, memastikan mungkin semuanya smooth lah segala macem. Dan emang ini ya kita semua tahu lah dipicu dengan 19+6 itu kan di Bahrain segala macem. Tapi again nih kalau gue boleh bilang buat temen-temen, ya kita boleh marah. Marah itu energi menurut gue. Tapi lu salurkan dengan yang bagus gitu. Bukan so ngajarin gue ya gitu loh. Misalnya bikin koreo ya nggak? Koreo yang meneror atau chance yang bikin mereka takut gitu aja gitu loh. Jadi jangan sampai intinya kita offside. Kadang-kadang kalau kita misalnya merasa jumawa superior, misalnya petasan di hotelnya. Nanti kalau dilapor kita kan kena. Nah itu maksud gua gitu loh. Potensi tuh masih bulan puasa. Bangunin sahur sangkain. Iya, maksudnya tujuannya baik kan. Tujuannya baik, sangkain kejahatan, sangkain dia itu. Guys, hati-hati tuh buat yang bangunin sahur tuh. Ya jam 2 kayak gitu. Iya, itu sih. Berarti kalau misalkan kita boleh marah, cuman energinya tuh dikasih ke hal yang positif atau emang buat mental dia, tapi yang jangan yang nakal gitu. Betul, gitu sih. Itu aja sebenarnya. Jadi ya, even kalau buat gua ya, kayak lagu kebangsaan juga please kita respect. Seriously. Karena gua sedikit mau cerita, waktu kita ke Vietnam yang round 2 itu kan kita habis ngebuing mereka kan di GBK kan. Ketika gue di Vietnam di Midin itu gue nonton di tengah-tengah pendukung Vietnam. Di tengah-tengah pendukung Vietnam, waktu lagu kebangsaan kita dinyanyiin, satu mata pun gak ada yang lihat ke arah kita. Satu mata pun gak ada yang kayak wah gitu, gak ada. Dan setelah lagu kebangsaan itu selesai, mereka tepuk tangan. Padahal berapa hari sebelumnya kita ngegituin mereka. Ricky Kambuaya pemanasan di pinggir lapangan, nggak ada yang gangguin segala macam. Setelah gol ketiga, walaupun terlepas dari dia ini mereka nggak suka sama Philippe Rosier, karena kan kurang kan. Tapi gol ketiga dia tepuk tangan. Ada kalau nggak salah videonya deh, ntar gua kasih, dia tepuk tangan ke arah kita.
segitunya gitu. Respect deh berarti. Betul. Jadi marah boleh, tapi jangan rugiin kita. Dan kalau menurut gua untuk supporter ya jangan sampai sih kayak rusuh atau mengganggu jalannya pertandingan. Kalau mau ngerusak mental boleh tuh ke hotelnya taruh pocong. Pocong-pocongan dia kan benar, itu ya. nggak ganggu. Bilang aja setan lokal. Kuntilanak kayak genderuwo taruh di kiper Bahrain. Setan lokal. Iya kan kayak gitu. Nah, sekarang kita kalau ngebahas dari sisi timnasnya Bang, Ya. tadi kan udah dari supporter. Timnas nih banyak nih di belakang kita banyak sekarang Ya. di tengah juga banyak nih. Ya. Nah nih mungkin dari belakang dulu kali ya. Dari belakang lu ngeliatnya gimana Bang? Di Belanda, pelatih kita Belanda pengen attack football lah Oke. dan lawan Bahrain superior atau enggak kayak gitu. Dari lini belakang dulu Bang, gimana lu ngeliatnya Bang? Oke, pertama dulu nih yang mesti kita pahamin, berulang kali gue bilang timnas itu beda dengan klub. Ya kalau lu pasti udah paham lah, mungkin sebagian teman-teman ya. Jadi kalau klub kan lu mau beli siapa, ada duitnya deal bisa. Ya. Posisi apapun, negara manapun. Tapi timnas kan nggak bisa, gitu. Hanya bisa yang available, baik yang sudah Indonesian born, ya seperti Rido dan kawan-kawan, atau yang kita naturalisasi. Naturalisasi pun ya yang ada darah Indonesia kan, yang bisa lah gitu. Jadi nggak bisa kita misalnya mau siapa ya striker Lewandowski misalnya kan nggak bisa kita bawa ke Indonesia. Jadi itu udah dulu. main di sono udah main. Udah main juga di Polandia kan. Jadi yang ada memang semuanya mengarah seperti piramid gitu. Lebih banyak di bagian belakang sama tengah, yaitu adanya. Dan kedua juga kan, kalau era sekarang kan tidak memungkinkan untuk lahirnya banyak bomber seperti dulu. Karena striker yang nunggu itu kan udah jarang. Rata-rata mereka disuruh ikut bertahan, disuruh ikut ngepres, build up, dribbling dan lain-lain. Jadi insting dia untuk sebagai naluri dia sebagai bomber murni itu udah hilang. Nah makanya kita banyakkan di belakang. Nah sekarang lawan Bahrain. Kalau lawan Australia kita bisa pahamin lah. Kita nggak berani terlalu ular menyerang. Tapi kalau lawan Bahrain nggak bisa kita harus main superior. Harus superior dan kita harus ngejar gol, harus ngejar kemenangan. Plus lagi dengan bumbu-bumbu kita punya dendam dan juga dukungan. Gua rasa mungkin full house ya 70 ribuan nggak bisa cerita. Disitulah kita harus menghabiskan Bahrain. Bukan hanya menang tapi menang secara meyakinkan supaya kans kita. Jadi gini, menang dengan Bahrain itu artinya banyak. Satu, kita dapat 3 poin. Kedua, kita mencegah lawan utama kita dapat poin. Kemudian ketiga, mosaik di GBK 70 ribu orang itu akan memberikan nuansa tersendiri dong. Pasti kan mereka teriak timnas. Dan tentunya ini membuat kita melangkah ke tanggal 5 Juni menghadapi China dengan positif. Jadi itu pentingnya lawan Bahrain. Ya emang bolanya di pertandingan itu tuh ya. Itu ya, ininya. Nah ini kalau dari misalkan Bang ya pemain-pemain yang baru datang gitu. Kalau di lini tengahnya gimana? Lu ngeliat lini tengahnya nih? Lini tengah tuh tengah-tengah ya, tengah banget ya. Karena kalau di tengah yang kiri dan kanan kan agak lumayan aman kita, apalagi kiri ya. Tengah ini memang menjadi salah satu masalah juga. Karena gini, kalau kita lihat gayanya Patrick Kluivert atau sama aja tuh dengan Louis van Gaal, dia selalu punya satu gelandang angkut batu. Gitu. Beda lagi diksinya nih. Iya, apa? Udah bukan air lagi. Bukan, karena dia lebih ganas lagi. Iya. Karena lu lihat di Jeldoyong apa angkut air tuh 2014. Itu angkat batu, men. Batu karang lagi, batu karang, batu koral. bener. Ditendang si Xabi Alonso, dihajar dadanya segala macem. Jadi dia bukan hanya butuh seorang seperti Busquets yang salon gitu. Iya, enggak gitu. Dia butuh destroyer. Fisik aja ya. Fisik, muscle. tukang kejar, ganas segala macam. Sebenarnya itu ada dalam diri Jairo Ritwild. Iya. Tapi kan nggak bisa. Iya. Nggak bisa karena ada alasan dokumen apa-apalah gitu ya. Beralihlah ke Joy Pelupesi. Joy Pelupesi memang punya spek seperti itu. Sebenarnya ada satu yang agak mirip, yaitu Nathan Choaon. Tapi Nathan kita tahu kan dari gua sampai hafal men, dari 28 Agustus nggak pernah main dia. Sekalipun di tim seniornya Swansea. Jadi walaupun dia tetap punya kapasitas segala macam, tapi bukan jadi pilihan yang bukan di pole position lah dia. Makanya Joe Pelupesi kan. Nah itu yang kita harapkan dia bisa menjadi bodyguardnya Tom Hai. Iya. Gitu. Jadi Tom Hai ini musim ini kalau gue nggak salah hanya 4 kali dia di Almere City main full. Jadi main dari starter sampai habis. 4 atau 5 kali gue lupa lah. Gitu. Artinya dia memang tidak bisa main secara stabil selama 90 menit. Padahal kemampuan dia kan kita perlu kan. Passing dia segala macam. Nah, dengan adanya 2 bodyguard nanti yang mungkin akan ada dalam diri Ivar Jenner dan juga Joe Pelupesi atau mungkin Nathan Choaon, ini akan membuat Tom Hai lebih bisa fokus untuk ngalir bola ke depan. Iya, ke depan Ibaratnya kalau di Argentina siapa tuh? Rodrigo De Paul. Itu kan bodyguard Messi. Nah, itu kita perlukan gitu. Karakternya si Patrick Kluivert selalu dia butuh seorang destroyer. Kalau depan udah pasti Aurel Romeni.
Depan Ole Romini. Ole, tapi gini ya, Ole itu bukan aslinya bukan target man. Dari Dia zaman white mulu kan. iya dia right malah FR, tapi memang di ada bagusnya positifnya di Oxford United terakhir dia kalau nggak salah starter 2 atau 3 kali beruntun dan dipasang sebagai target man, duet sama Matt Harris. Ya, dan menurut gue itu agak lumayan memberikan sedikit harapan lah karena menjelang kita menghadapi ya 2 batch inilah Australia dan Bahrain, dia agak minute play-nya agak banyak gitu. Jadi memang nggak ada pilihan lain selain Ole. Nah, gue cuman sempat bukan dibully lah, pertanyakan juga. Gue sempat bilang emang apakah Ole itu akan langsung dimainkan atau enggak. Gue agak sedikit ragu, tapi mungkin gue salah ya. Gitu kan, Kluivert lebih inilah. Karena kan dia belum pernah ketemu main bareng sama sekali kan. Iya. Nah, terus dia sama nanti tiga itu. Jadi gue nggak tahu apakah ya kita lihat nantilah bagaimana dia bisa tune in dengan tim itu. Nah kalau sekarang udah mulai fisik tuh ya, kayak Ole kan fisiknya juga oke tuh kalau Iya. kita lihat dari beberapa potongan video-videonya. Kalau Rafael Strike, nah nasibnya gimana nih? Dia kayak baru kalah 6 kali ya? Berturut-turut Banyak tuh. lah di Brisbane. Banyak Malah tuh. sempat nggak masuk DSP berapa kali gitu dia, 2 kali. Iya. Ya terakhir tapi dia waktu lawan apa ya gue lupa tuh sempat main juga, tapi emang menit playnya agak sedikit mengkhawatirkan. Meskipun kalau kita bandingin waktu dia di ADO Den Haag ya kalau nggak salah sebelumnya, ya memang sekarang agak lebih banyak minute playnya. Cuman tetap aja ini kan Liga Australia kan apa ya, mungkin setara dengan RST Divisi kali ya mungkin ya. Jadi ada di awal-awal dia pindah itu sebenarnya agak menjanjikan, dia dapat 30 menit segala macam, tapi terakhir agak turun gitu. Jadi ya agak terancam juga sih posisinya gitu. Nah ntar sebelum kita susun lagi line up-nya, kalau buat lini belakang Rizky Ridho bang, saingannya kan makin banyak berarti. Iya. Rizky Ridho kadang main lagi turun tuh, tapi tiba-tiba ngegolin bagus banget, main bagus banget. Kemarin lawan Arema ya. Dan Arema Waktu dari itu ya. tengah itu calon Waktu Puskas itu. Iya bener sih. Puskas itu. Dan dia kan yang build up juga dari belakang tuh. Lari Iya. dari belakang. Nah ini positioning Rizky Ridho Ridho, gimana nih? Ridho sih gue bilang probably arguably the best apa ya katakanlah Liga 1 yang warga negara Indonesia lah. Gue nggak tahu gimana kalimat Nyebutnya itu. gimana Iya sih? susah dah. Pokoknya pasti orang, kita diserang, pasti diserang. itu dia bener. Gue Nyebut mau bilang apapun itu. pasti diserang. Nah orang Indonesia back warga negara Indonesia yang main di Liga 1 paling bagus. Nah Iya, itu. iya. Gue rasa dia. Kalau kita sepakat ya. Cuman masalahnya kan ada Jai, ada Hilgers, ada Justin Abner. Kembali lagi kita formasi nih, nggak tahu lawan Bahrain nanti. Ya. Kalau misalnya kita pakai 3 back, mungkin dia punya harapan sebagai CB kiri. Tapi juga saingan sama Hamner juga nggak gampang. Iya, gitu. Justin Abner. Apalagi kalau pakai 4 back, berarti kan CB-nya cuma 2. Ya itu udah pasti diisi Jai sama Hilgers gitu. Jadi cuman gini ya, cuman kalau gue lihat apapun itu, mungkin itu salah satu sisi yang mungkin kita pertanyakan atau kita khawatirkan. Tapi sisi positif ya kalau kita lihat sejak adanya naturalisasi ini, misalnya Jaya segala macem, itu kan dia yang mentoring dia berapa kali kan kelihatan, dan kemampuan dia menurut gue berkembang setelah adanya Jai dan juga kita lolos Crown 3. Jadi banyak tuh competitiveness match, kemudian dia juga berduet dengan Jai dan itu membuat kemampuan dia naik. Cuman ya again saingan di lini belakang juga gak gampang. Tadi ada Hilgers dan juga Jai dan Hapner. Bahkan juga kalau misalnya ada Bagot tambah lagi kan, walaupun Bagot belum settle down lah isunya. Itu kita bahas Bagot nanti mungkin ya yang belum bergabung. Gue bilangnya belum aja kali ya. Yakin lu berani bahas? Ya, kan udah jawab, gue yang nanya. Gue yang nanya. Ngeri soalnya kalau ngomong-ngomong Oh, salah-salah gitu? dikit. Aduh, Iya. Tapi berarti- ya mudah-mudahan siapapun yang diturunkan dipanggil nanti lawan Bahrain terbaik lah. Nah, oke, ini kita bahas Bahrain dulu nih Bang, sedikit nih Bang. Bahrain kan mainnya tuh dia kayak ngerusak ritme sendiri, Iya. ngerusak ritme lawan juga, ngulur-ngulur tempo, kayak jatuhnya kadang lebih banyak daripada passingnya kayak gitu. Kayak selalu manfaatkan, misalkan bola keluar nih, out nih, Iya. dilemparnya lama nanti, kiper Iya. nendang lama, kayak ngerusak ritmenya udah jelas, Iya. guling-gulingnya udah jelas, provokatifnya juga udah Iya, ada. iya. Nah, selain teknis, gimana tuh cara menghadapi Bahrain yang kayak gitu tuh? Sama gak tuh dia sama Bahrain di leg 1 mungkin? Bahrain ini kan bikin emosi ya. Emosi banget. Bener kan? Bener. Nah, bikin emosi bukan hanya pemain, kita juga emosi. Gua ada nonton satu film ya. Ada satu film gue lupa tapi Bagus nih. film perang kayaknya dah. Jadi Maksudnya tembak aja gitu ke bukan, atau justru bukan? enggak. Justru dia lagi mutusin sama temennya debat mau nyerang atau enggak gitu loh. Mau kita hantem atau enggak. Temennya satu bilang, ada satu pameo katanya, siapa yang bisa menahan emosi lebih baik, dia yang hidup lebih lama katanya. Iya. Suka nggak suka kita, jangankan gua waktu di China aja, Pak Sumarjo aja emosi men. Waktu itu saya mau ini nggak apa-apa ya,
Saya mau suruh orang gedor-gedor itu hotelnya, hotelnya Bahrain ya. Pak, saya biasanya orang baik Pak, tapi kali ini kayak saya setuju Pak sama Bapak. Serius, nah, tapi kan itu hanya letupan lah. Gue yakin candaan juga lah, candaan, guyon. guyon. Tapi sekarang bagaimana untuk menahan emosi ini dari semua lini ini yang penting. Tapi kita nggak hanya menahan emosi, tapi menyalurkan tadi lagi-lagi yang gue bilang. Bagaimana untuk mungkin di ruang ganti nanti ya pelatih Patrick Kluivert yang bisa menanamkan, menyuntik doktrin untuk gimana nih kita ngatasin guling-guling FC ini kan, seperti apa. Nah dia kan sebagai pengalaman udah luar biasa ketemu lah. siapapun udah sering dia pernah ketemu, ntar lu ya 95 dia ketemu Milan ya, ketemu Maldini lah, Baresi segala macam yang trik-trik bertahan trik-triknya banyak. Nah itu mudah-mudahan disitulah kita lihat manfaat dari pengalaman Patrick Kluivert di ruang ganti untuk bisa meyakinkan mereka untuk jangan terpancing gitu. Ya siapa lagi kan gitu. Kalau Patrick Kluivert ketemunya Baresi Maldini ya dia emang kokoh, nggak guling-gulingan kan? Iya juga sih. Iya, bareng guling-gulingan susah ya. Bantal aja, kasih bantal. Ini ada lagi Bang, isu yang beredar sekarang di lini depan. Dan orangnya juga emang ketika gue ngeliat, dia orangnya tuh emang masih jaga badan banget. Dan dibilang, coba sebut siapa striker timnas sekarang. Siapa yang lebih hebat dari aku, kata dia. Halo semuanya, jangan lupa nonton Peluit Akhir bareng gua Afif Safi. Dan kalau kalian mau nonton selengkapnya, langsung aja download Dance Go. Segera, langsung di-download tuh. Kalian pasti gak bakal nyesel karena masih banyak konten-konten yang seru lainnya. Oke?